Itu turun lewat bawah tanah. Iya. Kayaknya juga ini kalau lama-lama begini bakal ada ikan cupang dan sapu-sapu. Ikan gabus sih. Kan gabus. Bang, kerja apa bang di Jepang? Bang, mata minus bisa nggak sih ke Jepang? Hari ini kita mau keluar ke mau kemana, Wak? Mau kemana ya, Wak? Jalan-jalan lah. Masa di gua terus anjing? Lu udah ambil tadi sepedanya? Gua kan nggak ada kuncinya. Kalau salah ada deh. Ini sepeda banyak, guys. Kita mau keluar dari gua dulu. Asli. Padahal ini hari biasa, tapi kita dicutiin karena terlalu rajin bekerja. Jadi karena ini di kampung, jadi sedikit bisnya. Mau nggak mau kita pakai sepeda. Ini juga sepeda yang disediain perusahaan seadanya. Banyak ada dukul. Iya, terus dipakai lintas negara. Lintas benua. Ada juga cinlok antar negara. Ini semi Vietnam. Itu bajunya aja merah, tinggal dikasih bintang. Kirain sepeda yang bener aja yuk. Itu turun lewat bawah tanah. Iya. Iya, di ujung sana. Ngapain gua bohong orang gua aja. Juga turun. Goblok. Iya anjing. Kenapa jadi nggak percaya? Oh, kawan-kawan ya di Jepang tuh kita turun goa cuma buat parkir sepeda. Itu emang kota-kotanya terbaik sih. Walaupun ada horor. Oh. Nggak tahu ini tapi nggak banjir kalau hujan ya. Hujan tuh kayaknya jadi gorong-gorong. Ada saluran airnya pasti. Iya balik lagi. Tuh lihat ya. Ngomong ke parkiran sepeda. Yang beneran parkiran. Nah, dia nggak punya Mana gak open? $200. Kita mau ke sini. Mau ke sini 200 yen. 200 itu 20.000 sekian. Karena buat dia 200 yen itu tidak berarti. Mana goblok? Jadi di sini adalah kuli traveler. Jadi kuli yang kalau tidur ngiler. Ih,
ada poster bioskop. Karena kita perginya hari biasa, jadi nggak ada orang. Kita beli minum dulu. Asli ngambil minum. Kita ngopi dulu deh. Nggak ada pasmo ya, gue beli tiket tuh anjir. Tapi enggak. Ya kalau nggak kebagian kita naik kereta berikutnya karena ini Holy Traveler ya. Apa yang berikutnya? Anjing pawas emang bagus. Wah lari wah anjir. Biar kayak orang Jepang. Orang Jepang nggak boleh telat wah. Kapan kamu nikah dengan orang Jepang kalau kamu lambat? Ya di jalan aja. Ya udahlah kita nunggu di halte. No, Nagauka. Nggak beda jauh ya sama KRL di Jakarta. Ini cuma dua gerbong karena di kampung. Nggak tahu. Nggak ada orang, ada petugas stasiun doang. Sendirian itu juga. Nggak ada teman ngopi. Itu benar-benar. Kayaknya juga ini kalau lama-lama begini bakal ada ikan cupang dan sapu-sapu. Ikan sapu sih. Dan gabus. Jadi ini adalah halte yang nggak ada orang ya. Karena ini jam kerja. Sama kita perginya hari biasa. Sepi ini stasiun di Jepang. Ada orang. Ini ada orang satu baru datang nih. Jadi karena kita telat ke stasiunnya, jadi kita ketinggalan kereta dan harus nunggu 1 jam buat kereta berikutnya. Begitulah di kampung. Sekalinya ada kereta juga cuma 2 gerbong. 2 gerbong juga nggak penuh biasanya. Beda lagi kalau di kota. Orang-orang bahkan lari-larian buat bisa dapat duduk. Tapi anehnya di Jepang tuh biasanya nggak mau duduk dempet-dempetan, deket-deketan sama orang lain sekalipun itu juga orang Jepang. Jadi sebenarnya banyak bangku kosong yang bisa diisi, tapi banyak juga yang milih buat berdiri. Ya begitu, seprivasi itu atau juga rasanya sih. Atau kalau duduk takut ketiduran. Bang, kerja apa bang di Jepang? Kerja di pabrik. UPM. Pengolahan makanan. Jadi stepnya buat bisa kerja pengolahan makanan apa aja bang? Kalau mau magang ya, magang nggak ada persyaratan khusus. Tapi kalau buat ambil TG harus JFT atau enggak JLPTN 4. Terus sama satu lagi SSW-nya. Nah buat kalian yang pengen santai kerjanya, PM cocok. Karena kebanyakan di UPM tuh cuman jagain mesin atau enggak yang packing, jadi kerjanya nggak berat tapi nggak bosenin. Buat tesnya susah nggak bang? Gampang sih kalau kata gue. Kamu belajar bahasa Jepangnya udah berapa lama? Lama sih kalau bahasa Jepang, lumayan 6 bulanan. Tapi kalau jawab belajar buat SSW 2 minggu cukup sih. Karena soalnya cuma logika doang kan. Berarti butuh dengerin lagunya Agnes Monica. Yo, Jadi nggak cuma soal cinta yang butuh logika. Jadi buat tes di Jepang juga. Iya, gampang. Kalau sebenarnya gampang banget. Kalau orang gagal tuh kebanyakan mereka kejebak sama pertanyaannya. Asal kalian ngerti apa yang ditanyain, pasti gampang menjawabnya. Kebanyakan yang gagal tuh nggak ngerti soalnya. Padahal jawabannya gampang. Tapi ada Batman yang nggak jebakannya. Bang, mata minus bisa nggak sih ke Jepang? Bisa dong. Iya. di Tapi Jepang enggak. Di Jepang
kayak nggak ngaruh, mau matanya minus silinder, tapi kalau di Indo Faktanya di Jepang itu nggak cuma orang Indonesia tapi banyak orang asing lain yang fakta di lapangannya kita sendiri lihat tuh ada kurangnya, nggak entah dari apa ya, dari mata sih yang paling kelihatan pada pakai kacamata. ya, tapi nggak apa-apa. Untuk tes sendiri yang prosesnya langsung di Jepang itu nggak ada masalah, nggak ada tuh ditanya matanya minus berapa. Asal kalian bisa bahasa Jepang, terus kualifikasinya kayak punya sertifikasi bahasa sama apa bidang kejuruan atau bidang kalian yang diambil ada, ya bisa ikut tes. Jadi nggak seribet ngelamar kerja di Indo. kalau kalian belum sampai Jepang ya mau nggak mau ikutin aturan main yang udah ada. Ya mungkin ada pasti apa LPK yang tidak seketat yang pernah kalian temuin, yang harus tinggi segini, harus tinggi segini. Tapi yang biasanya yang ada apa maksimal tinggi, minimal tinggi itu buat magang. Kalau TG itu kebanyakan bebas. Kalau TG soalnya kan udah dibilang mandiri apa-apanya. Kalau magang itu lebih banyak belajar daripada kerjanya seharusnya. Tapi fakta lapangannya katanya yang magang itu kerjanya sama yang TG. Jadi TG sama magang itu cuma beda status doang. Kalau kerjaan sama katanya. Nggak tahu. Dibilang Sogana itu kayak artinya tuh apa boleh buat, karena mayoritas orang Jepang yang kerja di pabrik juga udah usia lanjut. Jadi kadang kalau lihat orang tua itu belum tentu dia punya jabatan, nggak kayak di Indonesia tuh orang tua itu dia udah karyawan tetap atau orang penting. Kalau di Jepang itu bisa jadi anak baru itu umur 60 tahun. Di Indo umur 60 baru-baru kerja di pabrik. Susah. Umur 24 aja, jangan kan 24 ya 24 ke bawah tuh udah susah kalau buat kerja di pabrik, apalagi gak punya pengalaman di pabrik udah. Berarti mau nyalain berita. Jadi sebentar lagi keretanya datang. Mamon aku kemaji kudasai. Ya segini orang doang karena kita tadi telat keretanya, jadi baru ada orang. Nih, orang Indonesia nih kerjanya foto-foto mulu. Padahal sama stasiun apa? Stasiun yang deket Ancol itu. Yang beda jauh. Nih. Bukan yang itu. Ini keretanya sama kayak di KRL Jakarta Bekasi ya. Terus di sini juga cuma ada 2 gerbong doang. Karena ini di kampung. Jadi penggunanya juga nggak banyak kayak di kota. Kita aja kalau telat kereta di sini nunggu sejam lagi. Nah, dari sini kan Pak.前川です。お降りのお客様は列車の一番前のドアをお進みください。
beli minum dulu gua. Haus. Sampai guys, kita di stasiun pemberhentian terakhir. Tapi karena kita dehidrasi, bekas musim panas di Jepang, jadi kita mau beli minum. Karena ini di stasiun biasanya harganya sedikit lebih beda ya. Dari mesin penjual di jalan-jalan terdekat tempat tinggal. Jadi Senpai udah berapa lama di Jepang? Ya, jalan 4 tahun. Parah banget dong. Beli apa?